Kenalkan, nama saya Muhammad Saifuwa Nasib. Saya dari Universitas Yudhata Pasuruan, jurusan Teknik Industri 1B atau kelas ekstensi. Nomor induk mahasiswa saya yaitu 202169030036. Di sini saya akan menjelaskan materi UTS Fisika minggu lalu. Yang pertama yaitu soalnya jelaskan perbedaan kecepatan dan percepatan dan jelaskan dalam memberi gambar, contoh gambar. Yang pertama yaitu kecepatan. Kecepatan adalah besaran vektor atau jarak mengenai perpindahan yang ditempuh suatu benda dalam waktu tertentu. Kecepatan ini menggunakan rumus V sama dengan S per T, dengan V adalah kecepatan, satuannya adalah meter per sekon, dan S adalah jarak dengan satuan meter, dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Contoh soalnya, misal di sini adalah Budi, seorang anak bernama Budi. Dia bermain sepak bola selama 20 detik atau 20 sekon. Kemudian Budi berhasil berpindah tempat sejauh, Budi berhasil berpindah tempat sejauh 180 meter. Nah, yang ditanyakannya adalah berapa kecepatan Budi saat berpindah tempat ketika bermain bola. Nah, kita akan menggunakan rumus V sama dengan S per T. Nah, jaraknya berapa saat berpindah, yaitu adalah 180 meter. Kemudian waktunya sudah diketahui, yaitu 20 sekon. Maka hasilnya adalah 180 dibagi 20 adalah 9 meter per sekon. Nah, di sini kita sudah ketahui, berarti nilai kecepatannya adalah 9 meter per sekon. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang percepatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan suatu benda yang berlangsung dalam waktu tertentu. Jadi percepatan adalah perubahan kecepatan suatu benda yang berlangsung dalam waktu tertentu. Percepatan ini menggunakan rumus A sama dengan delta V per delta T, atau bisa juga dengan A sama dengan V per T. Kemudian saya akan memberikan contoh soal. Contoh soalnya adalah Lisa sedang melakukan balapan mobil yang bergerak dalam kecepatan awal yaitu 5 meter per sekon
Tidak lama kemudian, Jenny berhasil menyusul. Maka dari itu Lisa mempercepat laju kendaraannya menjadi 72 meter per sekon dalam waktu 10 detik. Berapa percepatan rata-rata Lisa? Nah, ini diketahui V1 sama dengan V0 pertama Lisa, yaitu 54. Nah, jadi ini adalah Lisa. Ini Lisa. Dia balapan dengan Jenny. Dengan melaju dengan kecepatan awalnya yaitu 54 meter per sekon. Kemudian lawannya yaitu Jenny. Ini berhasil menyusul Lisa. Ini berhasil menyusul Lisa. Nah, maka dari itu Lisa menambah kecepatannya menjadi 72 meter per sekon dalam waktu 10 detik, 10 sekon. Tidak beda gambarnya seperti ini. Awalnya Lisa yaitu dengan kecepatannya 54 meter per sekon karena Jenny-nya ini menyusul dengan cepat. Kemudian Lisa mengubah kecepatannya menjadi 72 meter per sekon agar tidak disalib oleh Jenny. Maka kita dari sini bisa menggunakan rumus A sama dengan delta V per delta T. Delta V-nya berapa? Yaitu pertama V akhir atau V1 dikurangi V2 V0. Nah, ini adalah V1-nya. V akhir dikurangi V0. Nah, ini berapa? Yaitu 72 dikurangi 54 per delta T-nya berapa? Yaitu 10 sekon. Nah, dari sini kita sudah ketahui maka A sama dengan 72 dikurangi 54 berarti sama dengan 18 meter per sekon per 10. Berarti percepatannya ketemu 1,8 meter per sekon kuadrat. Nah, ini adalah nilai percepatan dari contoh soal Lisa balapan bersama Jenny. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 2. Selanjutnya adalah soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah sebuah mobil mula-mula diam, kemudian dihidupkan dan bergerak dengan percepatan tetap yaitu 2 meter per sekon. Setelah mobil bergerak selama 10 detik, mesinnya dimatikan dan mobil mengalami perlambatan hingga 10 detik kemudian. Jarak yang ditempuh mesin dari mesin dimatikan sampai berhenti adalah, maka kita akan mencari jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut saat mesin dimatikan sampai berhenti. Yang pertama kita akan mencari kecepatan mobil saat mesin dimatikan. Saat mesin dimatikan. Nah, ini kita menggunakan rumus GLUB, yaitu VT sama dengan V0 plus AT. Nah, ini adalah saat percepatannya adalah konstan. Nah, V0-nya berapa? V0-nya adalah 0. Kemudian A-nya berapa? A-nya tadi ketemu 2. Nah, waktunya berapa? Waktunya adalah 10. Maka VT sama dengan 2 kali 10 adalah 20 meter per sekon. Kemudian kita akan mencari perlambatan
saat mesin dimatikan. Nah, ini kita akan mencari kelambatannya. Kita akan menggunakan rumus VT sama dengan V0 plus AT. Nah, VT-nya berapa? VT-nya adalah 0. Kemudian V0-nya adalah 20. Nah, kecepatan awalnya adalah 20. Ini dimasukkan ke sini. VT-nya 20. Kemudian A-nya tetap dan waktunya adalah 10. Nah, kemudian ini pindah ruas menjadi min 20 dan A 10. Nah, ini kita cari percepatannya, berarti ini pindah ruas menjadi 10. Nah, maka A ketemu min 2. Nah, percepatannya ketemu min 2. Kemudian kita akan mencari jarak yang ditempuh saat mesin dimatikan. Kita akan mencari jarak yang ditempuh saat mesin dimatikan sampai berhenti. Kita menggunakan rumus S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, V0-nya berapa? V0-nya adalah 20. Waktunya berapa? Adalah 10. Plus setengah, percepatannya berapa? Ini percepatannya ketemu 2, maka min 2, maka kita masukkan min 2 dan waktunya adalah 10. Maka 2 kali 10 adalah 200 plus setengah dikalikan ini min 2 dikalikan 10 kuadrat adalah 100, ini bisa kita coret. Nah, maka 10 kuadrat adalah 10 kali 10, maka ketemu 100. Maka 200 maaf, ini kita bisa coret, maka kita coret 2-nya. Berarti ini tinggal min 1 dan ini 10 kuadrat berarti 100. Nah, maka ketemu 200. Ini min 1 dikalikan 100 adalah min 100. Nah, berarti adalah 200 dikurangi 100 sama dengan 100 meter. Nah, jadi jarak yang ditempuh saat mesin dimatikan sampai berhenti itu adalah 100 meter. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 3. Soal nomor 3. Soal nomor 3 yaitu sebuah pesawat mengalami kecelakaan. Pesawat tersebut mulai jatuh saat berada pada ketinggian 12 km di atas permukaan laut. Jika kecepatan jatuh pesawat mula-mula 30 km per jam, berapa sisa waktu pesawat tersebut hingga sampai ke permukaan laut jika gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat? Maka yang pertama diketahui hanya adalah 12 km, ketinggiannya 12 km dan V0-nya adalah 30 km per jam dan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini kita sama-sama rubah ke meter, berarti ini menjadi 12.000 meter dan ini menjadi 30 dirubah ke meter menjadi 3000 per 360 sekon. Nah, ini berarti sama dengan 83,3 meter per sekon karena ini dirubah ke dalam satuan meter per sekon. Selanjutnya yang ditanyakan adalah waktu yang diperlukan saat sampai ke permukaan laut. Nah, kita jawab. S-nya kita anggap sama dengan ketinggian awalnya. Maka sesaat sebelum menyentuh tanah, sesaat sebelum menyentuh permukaan laut, saat sebelum menyentuh permukaan laut, maka kita menggunakan rumus
VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GS. Nah, kita akan menggunakan rumus ini. Yang pertama VT kuadrat. V0-nya berapa? Nah, ini V0-nya kita bisa masukkan 83,3. Nah, ini adalah akar. Karena ini adalah VT kuadrat, berarti ini bisa langsung diakarkan. Nah, plus 2 dikalikan gravitasnya berapa? 10. Dan waktu yang diperlukan ini jarak. Jarak ini sama dengan ketinggian. Nah, ini bisa dikalikan 12.000. Nah, ini berarti ketemu akar maka ketemu akar 240.083,3. Ini berarti sama dengan 489,9. Ini bisa kita bulatkan menjadi 490 meter per sekon. Nah, setelah kita mengetahui ini, kita akan mencari waktunya. Setelah kita mengetahui ini, kita akan mencari waktunya terlebih dahulu. Untuk mencari T-nya kita menggunakan rumus VT sama dengan V0 plus GT. Nah, VT-nya berapa? VT-nya sudah ketahui yaitu 490. V0-nya adalah 83,3 plus gravitasinya 10 dan waktunya yang kita cari berarti sama dengan 490. Ini kita jumlahkan dulu menjadi 93,3 T. Nah, ini maka T sama dengan 490 per 93,3. Maka T ketemu 5,25 sekon. Ini adalah sisa waktu pesawat sampai ke permukaan laut. Jadi waktu sisa pesawat yang diperlukan saat sampai ke permukaan laut adalah 5,25 sekon. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 4. Soal nomor 4 adalah sebuah kereta api kargo berangkat dari stasiun Gubeng Surabaya pada pukul 17.30 WIB. Kereta tersebut akan transit di 5 stasiun dan setiap stasiunnya itu transit selama 5 menit. Jika kecepatan kereta adalah 100 km per jam dan dianggap konstan, pada pukul berapa kereta akan sampai di stasiun Yogyakarta jika jarak kota Surabaya dan Yogyakarta adalah 506 km? Jelaskan dengan gambar. Soal nomor 4. Nah, kita ketahui dulu, diketahui ini sebuah kereta. Ini sebuah kereta berangkat pukul 17.30. Kemudian ini menuju ke stasiun Yogyakarta. Nah, ini adalah stasiun Yogyakarta. Dan ini berangkat dari stasiun Surabaya. Kemudian kereta api ini transit di 5 stasiun. Dan setiap stasiunnya ini transit selama 5 menit. Stasiunnya ini transit selama 5 menit. Dan kecepatan kereta api ini adalah 100 km per jam. Sedangkan jarak dari stasiun Surabaya ke stasiun Yogyakarta itu sejauh 506 km.
Nah, ini adalah jarak dari stasiun Surabaya sampai ke stasiun Yogyakarta. Kemudian yang ditanyakan adalah waktu yang diperlukan saat sampai ke stasiun Yogyakarta. Maka kita akan menggunakan rumus kecepatan, yaitu untuk mencari waktu sama dengan T sama dengan S per V. Nah, ini adalah rumus untuk mencari waktu dengan rumus kecepatan, yaitu T sama dengan S per V. Jaraknya berapa? Yaitu 506 km dengan kecepatannya 100 km per jam. Nah, maka ketemu 5,06 jam. Nah, maka waktunya ketemu 5,06 jam. Ingat, ini kita rubah ke sederhana ya. Ini berarti sama dengan 5 jam 3 menit 6 detik. Nah, ini kita sederhanakan menjadi 5 jam 3 menit 6 detik. Karena kereta ini berhenti di 5 stasiun dan setiap stasiunnya adalah 5 menit, maka transitnya diakumulasikan sebanyak 5 kali 5 adalah 25 menit. Ini adalah akumulasi dari transit di setiap stasiun. Maka awalnya adalah berangkat pada pukul 17.30. Ditambahkan dengan jam atau waktu yang diperlukan sampai ke stasiun Yogyakarta, yaitu 5 jam 3 menit 6 detik. Nah, ini kemudian ditambahkan dengan transit di setiap stasiun 25 menit. Nah, ini berarti sama dengan 17.30 plus 5 jam 28 menit 6 detik. Nah, dari sini kita bisa ketahui maka 17.30 ditambahkan selama 5 jam 28 menit 66 detik. Maka kereta api tersebut sampai stasiun Yogyakarta yaitu pada pukul 23:80 menit lebih 6 detik. Jadi waktu yang diperlukan untuk sampai dari stasiun Gubeng Surabaya sampai stasiun Yogyakarta adalah pada pukul 23:58 menit 6 detik. Karena kenapa? Karena di sini dijumlahkan dengan waktu ketika kereta api tersebut transit di setiap stasiun tersebut. Maka hasilnya ketemu pukul 23:58 menit 6 detik. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 5. Soal nomor 5 adalah suatu gelombang merambat pada tali dinyatakan dalam persamaan Y sama dengan 0,1 sin 2pi T min 4px. Persamaan ini jika Y dan X
dalam meter dan T dalam sekon, hitunglah panjang gelombang dan kecepatan gelombang yang merambat pada tali tersebut. Jadi di sini kita disuruh untuk mencari panjang gelombang dan kecepatan gelombangnya. Maka yang diketahui adalah persamaan Y-nya 0,1 sin 2 pi T min 4 I X. Nah, kita mencari panjang gelombang dan kecepatan lambat gelombang. Maka YP sama dengan A sin plus KX, dan Y sama dengan 0,1 sin 2 pi T min 4x. Nah, ini min 4x. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui amplitudenya terlebih dahulu. Amplitudenya adalah ini. Amplitudenya adalah 0,1 agar supaya lebih lengkap. Nah, kemudian kita akan mencari panjang gelombangnya. Rumus panjang gelombang itu adalah berasal dari sini. K sama dengan 2 pi per lambda. Nah, maka K-nya sama dengan 4 pi ini K-nya adalah di belakang, maka K-nya adalah sama dengan 4 pi. Nah, kita taruh di sini. Nah, kemudian kita masukkan 4 pi 2 pi per lambda. Maka lambda sama dengan 4 pi 2 pi per 4 pi. Maka lambda sama dengan setengah karena pi dicoret, sama dengan 0,5 meter. Maka panjang gelombangnya ketemu 0,5 meter. Selanjutnya kita akan mencari kecepatan lambatnya. Kecepatan lambatnya adalah rumusnya yaitu lambda dikalikan frekuensi. Sebelum mencari ini kita harus mencari frekuensinya terlebih dahulu. Frekuensi itu adalah rumusnya W per 2 pi. W-nya berapa? W ini di sebelah sini. Maka kita pakai yang ini. Maka frekuensinya adalah 2 pi per 2 pi sama dengan 1 Hz. Tinggal kita masukkan atau substitusikan. Maka V sama dengan lambdanya berapa? 0,5 meter dikalikan 1 Hz. Maka ketemu 0,5 meter per sekon. Dari sini kita sudah bisa mengetahui bahwa kecepatan lambat gelombangnya adalah 0,5 meter per sekon dan panjang gelombangnya adalah 0,5 meter. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan juga saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.